Selamat sore, Sobat Stena Garden, teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan Stena Garden. Terima kasih atas atensi teman-teman yang selalu mengikuti dan menikmati video-video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan tambahan wawasan buat teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin banyak sekali dari kita itu bingung media tanam yang sisa atau bekas dari aglonema ini mau kita apakan. Kalau kita buang kan rasanya sayang sekali ya. Nah, kami di sini sudah melakukan penggunaan media tanam bekas dari aglonema, teman-teman. Nah, ini kita gunakan media tanam bekas aglonema ini untuk tanaman-tanaman kami yang selain aglonema dan hasilnya itu cukup bagus. Mungkin karena memang media tanam aglonema ini sebenarnya cukup mengandung banyak nutrisi dan banyak kesuburannya, sehingga kita kan masih bisa menggunakan media tanam ini. Biasanya kita mengganti media tanam aglonema ini kan setiap 5 bulan sekali atau 6 bulan sekali, sehingga kita bisa melihat bahwa media itu sebenarnya masih bagus, tetapi ternyata kalau dipakai untuk aglonema itu kurang bagus, sehingga kita menggunakannya untuk media tanam selain tanaman aglonema. Kali ini kami akan melakukan penggantian media tanam untuk ini ya. Ini namanya apa ya? Calathea. Tanaman ini namanya Calathea. Nah, ini sekalian saya mau perbanyak, mau saya pisah Calathea ini. Dulunya ini isinya cuma satu, saya beli itu satu. Ini sekarang di sini sudah menjadi 3. Nah, ini sekalian aja karena media tanamnya ini sudah lama sekali dan ini juga sudah kelihatan tidak subur lagi, sehingga saya akan mengganti media tanam ini teman-teman dengan sisa dari media tanam aglonema. Ini kira ganti aja. Tanaman Calathea ini belum berbunga teman-teman, tapi saya ingin memperbanyaknya dan memang ini sudah waktunya untuk ganti media tanamnya. Nah, ini langsung kita pisah aja, gampang sekali ya. Kalau untuk memisah tanaman Calathea ini tidak perlu menggunakan pisau, seperti kalau kita melakukan pemisahan untuk aglonema. Ini akarnya bertaut-tautan. Nah, ini dapat satu ya teman-teman. Satu. Ini masih ada satu lagi. Tapi ini kayaknya masih belum bisa dipisah. Jadi ini kita jadikan 2 saja. Kita jadikan 2 saja, nanti ini belum banyak akarnya soalnya tanaman yang satunya masih tumbuh, nanti malah tidak bisa hidup. Kita jadikan 2 aja. Nah, ini adalah media tanam bekas tanaman aglonema ya. Ini kita pakai, ini masih bagus kalau untuk tanaman selain tanaman aglonema. Ini masih subur. Ada pertanyaan, apakah media tanam bekas aglonema ini kita bisa olah kembali untuk aglonema? Kalau saya sendiri sih sampai saat ini belum
belum melakukan hal itu karena saya masih bingung dengan komposisinya, nanti yang ditambahkan apa, yang harus kita kurangin apa. Takutnya nanti kalau misalnya apa tidak pas komposisinya, nanti malah tanaman aglonema kita rusak. Lagian di sini kan kalau sudah untuk tanaman aglonema itu kan karena banyak banyak hamanya yang bisa menyerang kayak jamur dan sebagainya, itu kan kita harus menjemur lagi, keringkan lagi, kita sterilisasi. Nah, saya itu nggak ada tempat untuk melakukan sterilisasi media tanam bekas ini. Jadi saya tidak berani menggunakan media tanam bekas aglonema ini untuk kita recycle untuk tanam aglonema lagi. Karena saya belum mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Mungkin teman-teman yang sudah bisa melakukan recycle, mungkin mereka bisa melakukan, teman-teman bisa sharing. Kalau saya belum bisa. Nah, cukup seperti ini. Nah, kalau untuk tanaman selain aglonema sih, saya sudah menggunakannya untuk hampir semua tanaman di sini yang hijauan yang selain aglonema, dan hasilnya cukup bagus. Tanamannya tumbuh dengan subur. Jadi saya tidak khawatir. Justru malah saya cukup senang dengan adanya tanaman bekas media tanam aglonema ini. Jadi saya tidak perlu membeli media tanam khusus untuk tanaman-tanaman selain aglonema. Kita gunakan aja sisa dari tanaman aglonema ini. Jadi kita tidak perlu membuangnya. Nah, nanti baru media tanam yang ini nanti kita bisa campur lagi dengan media tanam sisa aglonema yang lain. Nanti kita bisa pakai juga. Ini teman-teman. Ini dan hasilnya kan cukup bagus ya tanamannya itu. Kita bisa bervariasi. Makanya di sini juga banyak tanaman-tanaman selain aglonema karena untuk memanfaatkan media tanam bekas aglonema. Nah, ini kita campur, kita kasih osmokot lagi. Ini nanti kasih akan beranak pinak lagi. Lumayan kan, belinya cuma satu, sekarang jadi 2 pot. Sebenarnya itu kalau sebentar lagi juga nanti akan muncul anakan lagi. Tanaman-tanaman selain aglonema ini termasuk calathea dan sebagainya, ini saya juga melakukan perawatan sama seperti dengan aglonema. Jadwalnya mengikuti dengan jadwal perawatan aglonema, termasuk pemberian ekoenzim, penyiraman dan sebagainya, itu saya mengikuti jadwal dari aglonema sehingga tanaman ini juga bisa tumbuh dengan subur. Jadi kan kita bisa melihat bahwa ekoenzim itu bermanfaat untuk tanaman-tanaman apapun ya. Tanaman apapun itu ini bisa. Nah, sekarang kita taruh di sini. Taruh di sini aja. Sebentar saya siram.
gramnya di sini ya teman-teman, nggak muat panjangnya. Nah, ini kita siram ngocor juga seperti ini. Nah, ini kan cantik. Karena tanaman mejanya itu saya peruntukkan prioritas untuk aglonema, jadi tanaman-tanaman ini saya taruh di bawah teman-teman. Ya, kita taruh aja di bawah di sini. Kita taruh di bawah meja tanaman aglonema. Tapi tetap bisa tumbuh subur ya, walaupun kita taruh di bawah karena masih mendapatkan sinar. Nah, ini kan cantik. Tanaman ini nanti tumbuh tambah banyak. Ya, kita taruh lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Ini tanaman apa namanya? Kuping gajah yang besar ini, Cristalinum ini. Ini saya media tanamnya juga menggunakan media tanam bekas tanaman aglonema. Semua tanaman-tanaman ini tumbuh subur itu juga menggunakan bekas tanaman dari aglonema. Saya aja sampai lupa nama-nama tanaman ini, teman-teman. Perawatannya juga sama. Kita menggunakan media tanam bekas aglonema. Nah, ini juga nih. Ini juga kita menggunakan media tanam bekas aglonema. Ini juga sudah perlu kita ganti ya sebenarnya. Nanti lain waktu kita ganti apa media tanamnya. Mungkin itu aja sih teman-teman video singkat kita terkait dengan penggunaan media tanam bekas tanaman aglonema. Ini kami di sini memang memanfaatkan apa yang ada. Jadi kita tidak melakukan pembelian media tanam untuk selain tanaman aglonema. Kita pun tanaman aglonema menggunakan media tanam racikan. Nah, ini kita bisa melihat suburnya media tanam yang kita gunakan. Ini potnya itu kecil sekali. Ini kemarin kita dari daun 2, sekarang sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 daun. Ini saya belum mengganti media tanamnya atau memperbesar apa potnya. Coba kita lihat ya, sudah seperti apa. Nih, sudah seperti ini teman-teman. Tapi ini masih mampu untuk menopang bisa tumbuh besar. Jadi kita nggak usah ganti dulu. Biarkan dulu aja, nanti kita lihat pertumbuhannya pun bagus kan, mulai dari kecil, besar, besar, besar. Karena nutrisinya itu cukup. Saya setiap minggu sekali daunnya kita semprot dengan ekoenzim, terus media tanamnya juga kita semprot dengan ekoenzim. Kalau daunnya itu di minggu pagi, kalau di media tanamnya itu saya semprot di hari Sabtu, Sabtu malam biasanya. Iya, Sabtu malam, karena hari Sabtu malam atau Sabtu pagi, karena hari Jumatnya itu saya jadwalnya siram ngocor. Jadi ini kita sesuaikan dengan jadwalnya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Ini saya juga mencoba menanam tanaman lainnya seperti anggrek. Semoga menjadi sesuatu yang lebih indah lagi nanti di kebun atau Stena Garden ini. Oke, mungkin yang suka bisa like, komen, dan tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe, itu bisa subscribe ya teman-teman untuk mendukung kami channel Stena Garden. Semoga kedepannya semakin bersemangat untuk membagikan eh, pengalaman kami dalam bercocok tanam tanaman hias terutamanya. Terima kasih.